Pusat Data Sementara Nasional (PDN) Surabaya yang baru-baru ini diserang hacker mengejutkan karena kurangnya cadangan data. Kementerian Informasi dan Komunikasi Kominfo dibuat lengah oleh Badan Keamanan Cyber dan Sandi Negara (BNPB) BSSN, organisasi yang dihubungi untuk meminta informasi terkait pencadangan data. Pasalnya ini terjadi pada Kamis 27 Juni 2024 saat rapat Komisi 1 DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Penjelasan atas pertasan PDN yang membuat layanan publik tidak bisa dijalankan. Awalnya, Kepala BSSN Letnan Jenderal Purnawirawan Hinsa Siburian meminta maaf kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi karena tidak mengungkapkan bahwa penyebab utama penyerangan PDN ini adalah kurangnya cadangan data. Baiklah para pemirsa, mari kita simak videonya sampai selesai terkait permasalahan tersebut pada rapat Komisi 1 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Mengenai kegagalan perlindungan data pribadi. Tadi kita sudah sempat bicara, nanti dijelaskan oleh Pak Menkominfo bahwa saat ini kita tidak mengatakan ada kebocoran data, paling tidak belum diketahui, tapi kegagalan dalam perlindungan data pribadi kita anggap sudah terjadi. Makanya kita minta penjelasan dan itu sesuai dengan undang-undang bahwa harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian merujuk pada penjelasan dari Kementerian Kominfo, ini mungkin ada update lagi, nanti silahkan Bapak, bahwa ada 210 instansi pemerintah, pusat maupun daerah yang terdampak serangan peretas. Serangan ini menimbulkan gangguan pada server PDN sementara di berbagai sektor publik, berimbas pada beragam bentuk layanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Ini kami juga minta dijelaskan lebih lanjut. Kementerian ada berapa sebetulnya lembaga yang terdampak dan layanan publik seperti apa yang akan terganggu. Kemudian kami juga menyimak penjelasan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian yang mengatakan bahwa untuk sementara ini disebabkan oleh serangan siber menggunakan ransomware yang disebut Brainchipper. Ransomware ini merupakan pengembangan dari Lockbit 3.0. Sementara itu Pak Budiari selaku Menkominfo menyampaikan bahwa ada permintaan dari peretas, yaitu uang tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Kami juga minta penjelasan lebih lanjut. Artinya pemerintah telah tadi untuk memenuhi undang-undang perlindungan data pribadi telah menjelaskan langkah-langkah, telah menjelaskan, namun demikian apa yang dilakukan kami anggap belum cukup penjelasannya terkait Pasal 47 di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menyatakan pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan pribadi. Bapak, Ibu di depan, pasal ini bagi kami ketika harus menunjukkan pertanggungjawaban, artinya paling tidak Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada publik langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya publik tenang, karena ini terkait layanan publik dan juga data publik. Kami pahami bahwa ada hal sensitif yang mungkin sifatnya rahasia yang menyandera kita saat ini, mungkin juga mencermati rapat hari ini, sehingga silahkan nanti yang bisa disampaikan ke publik disampaikan, yang bagi Bapak Ibu itu sifatnya tingkat kerahasiaan tinggi tidak perlu disampaikan. Tidak dipungkiri bahwa serangan ransomware terhadap PDN sementara di Indonesia menjadi peringatan serius bagi kita semua terkait pentingnya keamanan siber dalam infrastruktur data nasional, karena kita tahu kita juga tengah berada di era digital dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Indonesia Maju 2045 dengan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Demikian tadi pendahuluan rapat ini agar dapat fokus terhadap poin-poin tadi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Menkominfo dan Kepala BSSN untuk menyampaikan penjelasan terkait perkembangan penanganan gangguan pusat data nasional sementara. Izin menyampaikan Pak, jadi memang ini akan terlihat dari hasil forensik bagaimana masuknya malware ini, ransomware ini
itu akan terlihat nanti dari hasil dari forensik Pak yang sedang dikerjakan sekarang. Pasti akan lewat IP atau bisa saja dari mana masuknya. Rata-rata memang biasanya itu ada celah ini dicari, ditemukan, baru masuk dari situ. Demikian kira-kira Pak. Ya, lanjut Pak, masih banyak tadi pertanyaan yang belum dijawab. Lanjut kepada pertanyaan yang sudah sebelumnya disampaikan. Dari Ibu Nurul, siapa yang meminta tebusan? Saya rasa nanti ini bisa Telkom menjawab karena komunikasinya dengan Telkom. Kemudian dari Pak Dep, mengapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware? Negara lain bisa cepat menangani ransomware. Secara umum Pak Dep, yang kami lihat di sini benar, tapi mungkin mereka punya DRC, backup cadangnya tersedia. Jadi cepat. Tapi kalau kita ini kan tidak ada backupnya, itu yang sebenarnya yang fatal yang juga kami lihat dari data center ini. Jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti yang ada di Surabaya. Izin interupsi pimpinan. Nah, ini yang semua ini kecewakan Pak. Ini kan pembangunan ini bukan makan waktu sehari 2 hari, sudah planningnya bertahun-tahun. Best case scenario-nya ada di seluruh dunia, gampang untuk kita dapatkan baik ahlinya, contohnya. Tapi kenapa penanganannya itu sangat lamban dan sepertinya tidak memiliki contingency plan dari baik dari Kominfo ataupun dari PSSN. Itu yang kita sekarang ini bahas dan yang kita pertanyakan. Ini tahapannya bagaimana? Pencurian data saja yang sudah berulang kali masih terus kerap terjadi. Selalu berkata bahwa itu data usang. Nah ya sama aja kan kalau kayak misalnya baju usang ya mestinya kalau kita buang ya hancurkan. Kalau misalnya baju bekas kita udah nggak pakai bisa kita sumbangin. Tapi kalau data kalau sudah tidak digunakan kan mestinya dihancurkan. Tapi kenapa masih bisa bocor? Terus juga penyimpanan data bukannya ada backup, tapi malah datanya bisa dicuri. Ya ini yang menjadi pertanyaan kita semua Pak. Itu. Betul Pak, jadi itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Kemudian tadi pertanyaan apakah ada data bocor dari insiden peretasan? Hasil forensik sementara, karena ini kemarin juga menjadi perhatian kita dan masih terus dicek, tapi sementara ini saya laporan dari tim tidak ada. Karena apa? Indikatornya adalah kalau itu diambil akan kelihatan traffic keluarnya juga besar. Itu kan datanya cukup banyak. Jadi dia di sementara ini Pak, hasil forensik belum final. Itu adalah dienkripsi data itu di tempat. Jadi belum ada yang bocor. Mudah-mudahan tidak ada. Kemudian kami laporkan ini tadi kaitannya dengan krisis center, kewenangan masalah krisis center atau di Ragunan kita sebenarnya ada krisis center, makanya saya katakan tadi hari Minggu atau begitu ada kejadian kita sudah dapat informasi, terus kita rapat koordinasi dengan Kominfo maupun Telkomsel.
Telkom, sehingga kita pada hari itu juga bisa berangkat ke Surabaya. Dan dari krisis center ini yang saya sampaikan tadi, langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain pemutusan isolasi dan sebagainya kita punya. Kita kemarin saya sendiri mengendalikan dari Ragunan, dari pusat krisis center yang ada di BSSN. Bu Ketua, boleh pertanyaan Pak? Bapak ini membuat langkah-langkah setelah ada serangan. Seolah-olah Bapak nggak tahu sebelumnya dan seolah-olah nggak terlibat urusan PDS, PDNS, PDN ini. Apakah, pertanyaan saya, apakah BSSN sejak awal dilibatkan atau tidak dilibatkan di dalam urusan PDNS dan PDN ini, Pak? Dilibatkan secara katakanlah bagaimana rancangannya, karena ini kan mungkin kami juga mungkin bisa dijawab sama Keminfo nanti. Secara fisik dan desain ininya memang waktu itu awal-awal kita tidak dilibatkan, tapi setelah itu kita koordinasi karena kita tiap hari monitor juga ya, baru kita koordinasi terus untuk bagaimana situasinya. Dilibatkannya kapan dan dalam kapasitas apa, Pak? Karena kita harus memonitor traffic yang ada. Jadi sebagai monitoring saja atau terlibat di dalam proses pengelolaan keamanannya, Pak? Jadi kembali ke undang-undang peraturan tadi, Pak. Memang kita karena mereka penyelenggara itu tanggung jawab mereka. Kita membuat standar untuk mereka ikuti dan kita melaksanakan monitoring dari Ragunan terhadap sistem yang ada di situ sejauh itu, Pak. Jadi tugasnya BSSN hanya monitoring seperti patroli aja? Ya bisa seperti itu, tapi karena ini memang pusat data sementara ini yang menentukan ini waktu itu sebenarnya dari Keminfo, Pak. Pak, menurut SOP-nya, menurut SOP-nya BSSN, apakah memang begitu keterlibatan BSSN di dalam PDNS dan PDN untuk proyek strategis ini dalam urusan digital dan data, Pak? Apakah memang sebatas monitoring itu? Tidak, Pak. Ada Pak? Aturannya sebenarnya keterlibatan kami. Jadi keamanan itu adalah dibangun by design, artinya sejak dari awal kita sudah harus dilibatkan. BSSN dilibatkan desainnya nggak, Pak? BSSN dilibatkan dalam desainnya nggak untuk pengamanannya, Pak? Kami tidak dilibatkan karena ini kan pusat data yang sudah ada, Pak, yang disewa. Jadi ketika membangunnya itu tentu kita yakin karena ini adalah anak perusahaannya Telkom dan ketika membangun. Karena ini pusat data sementara. Iya, karena ini sementara. Kalau untuk yang pusat data nasional yang bukan sementara dilibatkan? Karena masih dalam proses pembangunan dan kami sedang mempelajari juga. Kita sudah dapat ininya. Oke. Desain. Dilibatkan dengan Bapak dapat itu beda loh, Pak. Bapak dilibatkan atau Bapak dapat dari pihak kedua ke pihak ketiga, Pak? Yang mana ini, Pak? Siapa? Jadi PDN kalau apa PSDN? Kalau secara fisik pembangunannya itu kan nanti mungkin Pak Keminfo yang jawab, itu kan dibangun sama Prancis kalau tidak salah. Tapi perlu kita dapatkan desain engineeringnya bagaimana ininya sehingga nanti kami dari BSSN bisa melihat dan istilahnya ini pintu ini berapa orang yang kalau memang kita libat taruh nanti di sana untuk menjaganya. Bapak Ibu, tadi ketika Bapak Ibu sedang tidak di ruangan ini, kita sepakat ini kan topiknya besar. Kita yang untuk tahapan jangka pendek dulu. Jadi kalau PDN konsepsinya nanti mungkin kita buat lagi rapat berikutnya. Kan yang kita inginkan urgent response dari pemerintah. Jadi mungkin untuk hari ini fokus ke situ. Tapi nggak apa-apa, ini kan masukan-masukan. Di PDN berikutnya berarti BSSN harus lebih dilibatkan, security-nya harus lebih baik dan lain-lain. Saya minta yang ke PDNS tadi aja sebetulnya.
Karena Ya, tapi ini tadi baru jawab 4 orang, masih ada berapa? 8 orang yang belum dijawab. karena aneh kalau BSSN hanya sebagai pengamat dari luar kemudian monitoring ngelihat Undang-undangnya sendiri, kan nggak kuat, Pak. Emang kita waktu itu mau melihat juga. sendiri kemudian memberi peringatan-peringatan kayak pengamat gitu. Ya, ini PR Komisi 1 berikutnya juga undang-undang security nasionalnya dikuatkan BSSN. Jadi ini juga masukan buat kita nanti, Pak, bahwa karena BSSN sekarang di undang-undang belum ada kewenangan yang kuat, maka itu juga bisa jadi masukan teman-teman.